Halo semuanya, hari ini gue pengen ngebahas sesuatu yang kemarin tuh sempat di-request sama beberapa teman-teman, yaitu ngebahas tentang analog horror, Infected Sky. By the way, sebelumnya gue mau ngasih tahu nih, kalau gue tuh baru tahu tentang analog horror, dan itu kira-kira sebulan yang lalu, dan booming di TikTok. Nah, dari sana akhirnya gue cari tahu deh tuh tentang apa sih sebenarnya analog horror. Jadi ternyata analog horror merupakan subgenre dari horror, yang biasanya subgenre ini tuh memadukan antara unsur nostalgia, ketegangan, dan juga kengerian. Terus juga selama gue cari tahu, genre ini tuh sering banget mengandalkan teknik penceritaan yang ambigu. Beberapa film yang pernah gue tonton kayak serial VHS, itu juga ternyata termasuk dalam kategori analog horror. Menurut beberapa sumber, genre analog horror ini sebenarnya terinspirasi dari genre found footage, kayak The Blair Witch ataupun Paranormal Activity. Makanya nggak heran kalau banyak dari video analog horror ini memang masih ada yang menggunakan metode found footage. Untuk pembahasan kali ini dengan judul Infected Sky, ternyata itu adalah sebuah tema cerita yang dibuat atau yang bisa gue temukan asalnya itu dari YouTube. Awalnya gue nggak tahu dari semua video yang berjudul Infected Sky ini, yang mana yang asli atau yang pertama kali dibuat. Tapi setelah gue cari-cari, kemungkinan channel yang bernama Complex Animation ini adalah yang pertama membuat Infected Sky, menurut pengakuan dari deskripsi yang ada di channel tersebut. Sampai video ini dibuat, channel Complex Animation telah merilis 5 video dengan judul yang sama. Kalian bisa lihat sendiri di channelnya, videonya kayak mana, dan sebagus apa ceritanya. Karena di sini gue nggak akan ngereaksi film-film tersebut, tapi pengen nge-review satu video aja, supaya kita tahu seperti inilah salah satu dari genre analog horror yang dimaksud. Oke, gue akan mereview video yang pertama, yang berjudul The Infected Sky, The Downfall of New York. Di bagian awal langsung disuguhkan dengan suasana ketika para penumpang yang berada di dalam pesawat mengalami sebuah insiden, yaitu jatuhnya pesawat yang mereka tumpangi. Nah, salah satu ciri dari analog horror adalah dimasukkannya efek atau suara-suara terdistorsi yang cukup membuat suasana menjadi lebih mengerikan. Kayak suara-suara teriakan para penumpang ini, kalian bisa dengar sendiri. Pesawat ini diceritakan sedang berada di dalam jalur penerbangan dari Los Angeles menuju ke Mexico City. Pesawat itu sebenarnya juga sudah sampai ke area Mexico City. Tapi sebelum bisa mendarat, tiba-tiba sesuatu muncul dari dalam kargo dan mulai memakan segala sesuatunya, termasuk para penumpang. Nah, setelah berhasil membunuh hampir semua penumpang, pesawat tersebut kemudian menungkik tajam dan terjatuh. Setelah beberapa waktu dari kejadian tadi, diceritakan kalau dari semua penumpang yang menjadi korban, ternyata ada satu orang yang berhasil selamat. Dia bernama Brian Roger. Dalam kesaksiannya, Roger menceritakan bagaimana kengerian di dalam pesawat. Termasuk ketika pesawat itu sudah terjatuh, dia juga melihat sosok yang menyebabkan hal itu terjadi, di mana makhluk itu kemudian mulai mengaum di tengah teriakan para penumpang dan kobaran api. Makhluk yang dimaksud ini memiliki ukuran yang sangat besar, berjalan dengan 4 kaki, dan di wajahnya masih menempel bagian depan pesawat yang semakin menambah kengerian dari sosok misterius tersebut. Menurut pengakuan Brian, dia nggak mengetahui bagaimana makhluk itu bisa berada di dalam kargo. Tapi yang pasti selama ini Brian nggak pernah menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Menurut hasil laporan pemerintah setempat, diyakini kalau pesawat yang dinaiki oleh Brian dilaporkan telah menghilang, dan pemerintah Amerika pada saat itu berasumsi bahwa militer Meksiko adalah sosok yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Next, setelah itu, intinya makhluk raksasa yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat tadi tiba-tiba terdeteksi akan memasuki kota New York. Dari hasil pengamatan satelit militer ditemukan kalau di sekitar tubuh makhluk tersebut terdapat radiasi dalam jumlah yang sangat besar. But if we let the creature attack nuclear power plants. Sebenarnya gue nggak terlalu suka dengan penampakan makhluk ini, jujur aja. Tapi unsur cerita dan juga penambahan beberapa elemen horor cukup membuat film ini memang terasa menegangkan. Kayak misalnya di adegan selanjutnya diceritakan lewat sebuah narasi yang memberitahukan bahwa setiap 10 menit makhluk itu akan terus tumbuh. Dan bagi siapapun yang berada di sekitarnya, maka bakal terkena infeksi dan kematian.
Sir, there are more reports on the unidentified creature. The creature seems to be growing every 10 minutes or so. And for anyone who is near or around the area the radiation is, they start to get sick or infected. Secara visual, memang video ini bukan kelas Hollywood. Namun, pemilihan bentuk dari sosok makhluk raksasa ini dan juga penambahan bagian pesawat di wajah si monster menurut gua adalah sesuatu yang unik dan luar biasa. Awalnya gue sempet aneh gitu, ngapain bagian pesawat ada di mukanya? Tapi setelah gue pikir-pikir, itu malah menjadi daya tariknya. Udah gitu, kita harus tetap dong ngapresiasi dari segi pembuatan plot ceritanya. Jujur sih, menurut gue ini sih lumayan, dan cukup oke lah. Nggak kalah gitu dengan film-film yang bergenre analog horor yang lain. Pokoknya, kalian harus nonton sendiri semua kengerian yang coba ditampilkan di dalam film Infected Sky ini. Sekali lagi, gue sengaja nggak menceritakan alur ceritanya dengan detail. Dengan alasan, karena dia ini kan memulai produksinya lewat YouTube. Jadi, gue harusnya gampang gitu minta izinnya. Cuma masalahnya, gua nggak nemu-nemu akun yang bisa gue hubungin untuk bisa gue recap semua videonya. Makanya, gue sengaja hanya menampilkan gambar-gambarnya aja. Sekalian bikin kalian penasaran, biar kalian yang datang ke channelnya dan nikmati sendiri filmnya. Yang menurut gua, ini film keren untuk sekelas analog horror. So, kalau gitu, sekian dulu pembahasan singkat kita mengenai film yang berjudul Infected Sky dengan genre analog horror. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao.